Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi beserta seluruh jajaran dan hadirin yang hadir. Terima kasih. Ini menjadi momen yang penting Bapak menindaklanjuti apa yang telah dipaparkan pada tanggal 26 Mei 2025 dalam RDP kita terakhir kemarin. Begitu. Dan saya catat tadi beberapa poin yang cukup penting bahwa jumlah desa kelurahan itu 83.762, jumlah desa kelurahan yang sudah membentuk KDMP melalui Musdesus 80.560, jumlah KDMP berbadan hukum 77.086 atau setara 95,69%. Untuk pencapaian ini saya ucapkan selamat. Tapi apa saya harus bilang wow gitu? Ini bukan sesuatu, menurut saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Ini baru permukaan dan sangat teknis. Ini belum masuk ke dalam substansi begitu. Saya berpegang pada tetap Asta Cita nomor 6, bahwa membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dan instrumennya seperti yang dikatakan oleh Presiden adalah melalui koperasi. Di slide nomor 14 saya disampaikan dasar saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ini dari Pak Prabowo. Perekonomian disusun atas asas kekeluargaan. Dan saya sangat mendukung segala upaya menggerakkan koperasi di Indonesia karena koperasi adalah sarana untuk membantu rakyat dan saudara-saudara kita yang masih lemah ekonominya. Di dalam keputusan rapat dengar pendapat 26 Mei 2025 pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat, kami telah menyampaikan catatan-catatan dan beberapa pertanyaan yang harusnya dijawab 7 hari setelah tanggal 26 begitu. Tetapi sejauh ini saya tidak menerima jawaban yang komprehensif begitu. Terbukti dengan roadmap yang ada, yang disampaikan saya sepakat dengan teman-teman yang lain. Ini belum roadmap ya. Jadi kalau saya menyampaikan beberapa catatan ini semata-mata karena sama dengan teman-teman Komisi 6 lainnya. Kami ingin ini berhasil. Karena kami meyakini bahwa koperasi adalah instrumen untuk terselenggaranya demokrasi ekonomi Pancasila begitu. Dan saya cukup membaca seperti biasa begitu Pak. Saya akan melanjutkan sedikit izin pimpinan apa yang disampaikan di dalam roadmap pembangunan pertama Indonesia yang disebut dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang totalnya terdiri dari 4.647 halaman, 17 jilid, 8 buku, 1.945 paragraf. Dan di dalamnya tersebar gagasan koperasi. Gagasan koperasi yang ada, saya menengarai tentu saja berasal dari perspektif yang dibangun dan disampaikan oleh para pendiri bangsa kita. Ada Bung Hatta, tetapi juga ada Pak Margono Joyo Hadikusumo. Dan ini membuat saya berpikir bahwa cita-cita Presiden Prabowo tentulah sebetulnya ingin apa yang telah digoreskan oleh kakeknya Pak Margono Jaya Hadikusumo bersama Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi, itu kali ini di dalam masa pemerintahannya bisa berjalan secara efektif, efisien begitu. Saya sepakat tadi bahwa Bapak mengatakan menginginkan Koperasi Desa Merah Putih ini memiliki suatu policy yang strategis dan terukur. Pertanyaannya, bagaimana bisa terukur ketika di halaman peta jalan di slide 19, mohon maaf kalau harus saya sampaikan, itu bukan peta jalan. Peta jalan tidak seperti itu. Saya kembali mengutip prinsip Presiden Prabowo yang selalu mengatakan evidence-based arguments. Maka semua policy itu harus evidence-based policy begitu. Tadi Pak Darmadi mengatakan harus ada fakta empiris.
fakta empiris itu hanya bisa diperoleh ketika evidence based policy, Bapak. Terutama Pak Ses ini, kayak saya yakin roadmap ini nanti heavy-nya akan disusun oleh Pak Ses beserta jajaran birokrasinya. Nah, saya mengusulkan bahwa blueprint, mari kami sangat terbuka, kami sangat desire atau berhasrat untuk terlibat di dalam perumusan blueprint roadmap pembangunan koperasi ini, begitu. Oleh karena itu saya mengusulkan bahwa blueprint yang disusun oleh Kementerian Koperasi setidaknya kita susun berdasarkan tripola. Pola project, research-nya seperti apa, dan akan ada mock-up 104 percontohan. Itu adalah riset bagi kita. Boleh dikatakan seperti itu. Lalu kemudian pola kedua adalah pola penjelasan. Dari hasil 104 mock-up di 38 provinsi ini, maka akan ditemukan evidence-nya seperti apa, lalu susunlah rincian perencanaannya. Itu 6 pola perencanaan. Lalu baru pola anggaran, Pak. Dari situ kita baru bisa menyusun suatu roadmap yang terencana, terukur, terintegrasi, dan tepat sasaran. Dengan tidak melupakan syarat pentingnya adanya basis data yang akurat, aktual, dan relevan. Pada kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih telah diberi ruang untuk melakukan riset kolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Badung, pemerintah Desa Bongkasa Pertiwi, dan juga dengan IPB University untuk bagaimana kita mengusulkan adanya koperasi Desa Merah Putih berbasis data presisi. Dan harus saya sampaikan, ini dana pribadi, tidak ada barangkali nanti teman-teman yang lain, ini dana pribadi yang saya kira kewajiban kita. Sebisa mungkin saya akan melakukan semacam ya penyusunan roadmap yang terarah, terukur, tepat sasaran. Nah, kemudian bahwa menjadi penting tadi Bapak, kalau dilihat saya sepakat meminta tambah anggaran 5,1 triliun di tahun 2000 untuk 2025 ini. Lalu kemudian dengan roadmap-nya, makanya Pak Ses, buat roadmap itu nggak bisa seperti ini. Jangan dipikir anggota DPR ini nggak baca. Karena roadmap itu akan berpengaruh terhadap politik anggaran yang harus kita sepakati. Kalau Anda minta 5,1 triliun hanya untuk pembentukan badan hukum kelembagaan koperasi yang sudah hampir selesai, dan kemudian dananya kita juga sudah tahu bukan dari Kemenkop, lalu kemudian pembangunan sarana dan pengoperasian yang mock up itu kurang lebih berapa 104 itu juga bukan dana Kemenkop, di situ ada gotong royong dari berbagai KL khususnya BUMN, lalu penerapan digitalisasi ekosistem digital perlu pakai Telkom begitu. Nah, bisa pakai CSR Telkom sebetulnya. Kemudian peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas. Sepakat dengan Pak Darmadi, kemungkinan anggaran yang besar diperlukan adalah untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini apakah sampai 5,1 triliun? Rasanya tidak mungkin begitu. Jadi boleh progresif, tetapi juga harus realistis dan terukur. Dan kemudian kenapa roadmap itu jadi penting? Saya sangat mendukung sama dengan teman-teman yang lain. Kalau koperasi Desa Merah Putih dan sebetulnya koperasi ya secara umum, kemudian ini menjadi suatu tools atau instrumen untuk bagaimana dijalankannya pasal 33 konstitusi tersebut, maka sudah layak KDMP ini menjadi, Pak Menteri, menjadi proyek strategis nasional. Tapi bukan hanya KDMP-nya yang hanya menjadi proyek strategis nasional. Kedepannya semua koperasi itu adalah entitas penting di dalam kebijakan ekonomi kita, begitu. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat akibat roadmap yang saudara paparkan di slide 19, ini berpengaruh pada validasi organisasi pada halaman 25. Bagaimana mungkin validasi organisasi ya kalau peta jalannya hanya 1 lembar seperti ini?
Ya pantas validasi organisasinya pun sangat sederhana. Tapi dari perspektif public policy yang saya pelajari, nggak mungkin dengan validasi organisasi struktur seperti ini mau naik ke kelompok 2. Oleh karena itu menjadi catatan pentingnya adalah sama dengan teman-teman yang lain. Benahi roadmap-nya, Pak. Melalui tripola KDMP itu setidaknya. Tripola kebijakan koperasi desa merah putih. Begitu. Pola project berupa risetnya, kemudian pola penjelasan berupa rincian dari detail programnya, dan ini kolaborasi dengan Bappenas, lalu pola anggaran yang nanti akan diajukan kepada Kementerian Keuangan. Baru dapat, Pak. 5,1 triliun. Bayangkan, saya baca di slide 25 ini. Mohon maaf, Pak. Ini unit usaha yang kita bahas berbusa-busa di rapat yang lalu. Bahwa koperasi Desa Merah Putih itu heavy-nya bukan simpan pinjam. Kalau membaca perspektif Hatta dan juga Margono Jaya Hadikusumo, jelas unit usaha prioritasnya itu adalah produksi, distribusi, dan industri. Bahwa ada simpan pinjam, iya. Tetapi karena roadmap-nya seperti ini, masa Direktorat Jenderal Sektor Keuangan ini heavy-nya adalah simpan pinjam di sini misalnya begitu, tapi tidak menggambarkan bagaimana koperasi itu akan bergerak di sektor. Saya udah baca loh, Pak Ses. Saya udah baca. Meskipun baru dapat barusan. Pemetaan potensi usaha, produksi. Pemetaan ini, Pak, data dan digitalis ekosistem digital dan data itu harus jadi satu. Karena tidak mungkin itu dipisahkan. Ini perlu ada perombakan lagi. Kami menyampaikan panjang lebar. Karena kami juga ingin ini berhasil begitu. Namun demikian saya kira asalkan Kementerian Koperasi, baiklah setelah mock up ini, bagaimana kalau kita duduk bersama khusus untuk membicarakan berdiskusi dengan roadmap. Kita undang para pakar, kita buat simposium. Ada 2 simposium yang saya usulkan. Simposium untuk menyusun blueprint kebijakan tripola koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua adalah simposium untuk membahas soal data yang akan digunakan, data desa, kelurahan, dan presisi begitu. Karena setelah itu, maka akan masuk pada regulasi, Pak. Pak Menteri, regulasinya bukan hanya untuk ada keluar impres, pindah jadi kementerian kelompok 2 pimpinan. Tapi ini sampai nanti bagaimana ada perda, kemudian peraturan gubernur, perbub, perwalkot, sampai perdes yang mengikat ekosistem itu, misalnya bahwa kebutuhan pupuk itu harus dibeli dari koperasi desa. Itu tidak mungkin tanpa aturan hukum. Yang ada adalah pemaksaan dan kemudian bisa terjadi temuan. Ini adalah beberapa catatan saya kira. Namun demikian, asal saja poin-poin yang kami sampaikan tadi kemudian setidaknya akan diakomodir oleh Kementerian Koperasi, terutama 2 simposium tersebut. Saya kira pimpinan saya mengusulkan bahwa ini bentuk dukungannya, dan mungkin dalam nanti kesimpulan sama dengan Pak Nasimkan, bukan Pak Hasimkan. Komisi 6 mendukung Kementerian Koperasi masuk dalam kelompok 2 Kementerian Negara. Dan Komisi 6 melalui pimpinan DPR akan berupaya mempercepat klasifikasi Kementerian Koperasi ke kelompok 2 Kementerian Negara. Dengan syarat blueprint, roadmap, yang kemudian di dalamnya juga ada struktur organisasi yang baru itu kita rumuskan bersama. Kalau tidak, ya kita juga nggak mau fight. 5,1 triliun, tadi KPPU berapa? 13 miliar? 13 miliar, Pak, untuk perlindungan konsumen. Bapak 5,1 triliun untuk pendidikan. Terakhir pimpinan, karena saya ingin bahwa gerakan koperasi, bahwa koperasi Desa Merah Putih ini adalah cikal bakal untuk kembalinya gerakan ekonomi kerakyatan, maka dalam menggerakkan koperasi secara frontal perlu melalui pendidikan,
penerangan, bantuan, dan fasilitas yang luas dan terencana sehingga kesadaran koperasi dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu pendidikan koperasi itu harus masuk di dalam kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah di semua tingkatan. Lalu ada pendidikan kepada masyarakat dan dalam waktu yang cepat ini, pertama kali adalah pendidikan koperasi untuk aparatur pemerintahan, termasuk yang ada di Kementerian Koperasi, di dinas-dinas tingkat 1 dan tingkat 2, dan juga di pemerintahan desa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon maaf kalau terlalu panjang karena ini momen yang penting dan kita bekerja dengan waktu, tidak bisa lama-lama untuk kebijakan koperasi yang sebetulnya luar biasa ini. Dan kalau dari sisi fraksi PDI Perjuangan tentu saja ini adalah cita-cita juga dari Ketua Umum kami Ibu Megawati Soekarno Putri. Namun catatan terakhirnya adalah kebijakan pembangunan yang didefinisikan dalam rancang teknokratik tanpa spirit kejuangan. Kenapa bisa segitu detail 4.647 halaman? Tadi itu poin-poinnya sebetulnya dari buku itu yang saya sampaikan. Kenapa begitu detail dan kemudian terukur, terencana, dan tepat sasaran? Satu poin yang penting yang saya kira harus kita rasakan juga suasananya adalah spirit kejuangan, terutama dari Muhammad Hatta dan juga Bapak Margono Joyo Hadikusumo. Spirit kejuangan. Koperasi Desa Merah Putih tanpa ada spirit kejuangan hanya akan melahirkan kita benar-benar jadi bangsa kuli. Terima kasih Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.